Nah, bagaimana kalau orang muda masalahnya genting-genting? Ya karena anak muda yang mengabaikan yang penting ya genting. Coba deh, berapa banyak di antara kita kalau waktu mau ujian terpaksa minum kopi berurutan, kental-kental tanpa gula, ditambahi lada dan cabai, mata diganjel lidi, gitu. Kenapa? Karena belajarnya tidak diangsur. Ayo, belajarnya tidak satu halaman gitu kan. So, saya menasihatkan dengan anggun sekarang ya. Padahal itu masalah dulu saya waktu masih muda. Kuliah buku lempar, gitu toh. Backpack lempar, main sepedaan, panahan, gitu. Begitu sadar kapan ujian, yang bener besok, begitu toh. Baru kita lihat kecepatan bergerak anak muda paling tinggi itu waktu sadar bahwa besok ujian. Iya toh. Jadi kalau bilang masalahnya orang tua itu adalah kegentingan, anak muda yang bandel-bandel itu hidupnya genting semua. Saya tuh pernah lari, jadi alarm. Waktu kuliah di Amerika, alarm itu sebetulnya tidak boleh terlalu dekat. Karena kalau dekat bunyi matiin snooze gitu toh. Begitu lihat hanya 3 menit dari dorm saya ke kampus, lari dengan kecepatan paling tinggi ke sekolah sambil bilang, aku nggak boleh gini lagi besok, aku nggak boleh gini lagi besok. Selama 2 tahun saya di Amerika, hampir tiap hari bilang, aku nggak boleh gini besok. Lihat tuh. Jadi kalau adik-adik saya yang muda di sini mengalami itu, nggak usah khawatir. Saya dulu juga begitu. Tapi semua anak muda yang kemudian hidupnya baik dan mapan adalah yang memperbaiki diri. Wes salah kata orang Jawa. Ya tapi asal kamu memperbaiki diri. Itu dulu. Nah dalam proses memperbaiki diri itu kan kita itu kadang-kadang ketawa ngomeli diri sendiri. Udah tahu itu menyiksa diri diteruskan terus. Nah wanita yang manja itu, yang pinter sekali mengeluarkan uang dari dompet kita, diturutin terus, tersiksa terus, janji lagi, tersiksa lagi gitu toh. Lalu putus, dia cerita kita nggak punya uang macam-macam. Memang anak muda itu gitu. Kenapa Tuhan itu maha pemaaf ke anak muda? Anak muda itu yang nuntun banyak, yang jagai banyak, tapi salahnya terus. Ya toh. Ya, kalau saya bisa ketawa begini, hidup saya dulu penuh penderitaan karena kesalahan saya sendiri. Nah masalahnya sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sampai kapan? Sampai kapan? Karena kemampuan kita memperbaiki kesalahan itu ada batasnya. Setelah usia tertentu Anda tidak boleh salah lagi. Kalau gitu, akhiri masa menyiksa diri sendiri. Udah harus ada janji tuh, aku harus berhenti menyiksa diriku sendiri. Umur berapa saya mulai berhenti? Umur 29. Saya ingat sekali. Umur 29 saya mulai tegas. Saya duduk dengan diri saya sendiri. Mar, sini duduk. Gitu. Nih kita harus bicara serius. Sampai kapan kamu buat kesalahan terus? Nah setelah umur 29 membuat fakta perjanjian dengan diri sendiri, masih buat salah lagi nggak? Masih. Tetapi kesalahannya segera disadari dan diperbaiki. Salah, minta maaf lagi sama Tuhan, perbaiki. Itu proses kehidupan anak muda menuju kehidupan yang penting. Itu.